Saya Jody Mahardi, PLT Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan seperti organisasi, tata laksanaan, dan sumber daya manusia. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan diantaranya, organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Deputi Sumber Daya Maritim mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, pada unit kerja Deputi Bidang Sumber Daya Maritim dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada 6 area perubahan yang diberikan tanggung jawab ke semua unit eselon 2 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dengan capaian sebagai berikut. 1. Area manajemen perubahan ditangani oleh Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, dengan capaian, antara lain, melakukan pendampingan terhadap seluruh agen perubahan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas secara rutin. 2. Area penataan tata laksana ditangani oleh Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing, dengan capaian, antara lain, melakukan update data pegawai secara berkala pada aplikasi Marves HR dan MySAPK dan pemanfaatan papan informasi terintegrasi atau pintar serta aplikasi sistem penatausahaan anggaran terpadu atau SIPAT. 3. Area penataan sistem manajemen SDM ditangani oleh Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim, dengan capaian, antara lain, melaksanakan penilaian kinerja individu setiap semester, dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai. 4. Area penguatan akuntabilitas ditangani oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan capaian, antara lain, keterlibatan pimpinan dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan, penetapan kinerja dan monitoring progres capaian kinerja serta menyusun laporan kinerja secara tepat waktu. 5. Area penguatan pengawasan ditangani oleh Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, dengan capaian antara lain, melaksanakan publik campaign pengendalian gratifikasi, dan melakukan sosialisasi dan internalisasi pengendalian gratifikasi secara rutin. 6. Area peningkatan pelayanan publik ditangani oleh Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan capaian, antara lain, berperan aktif dalam penyampaian data dukung terkait publikasi pelayanan melalui aplikasi PPID, serta memiliki maklumat pelayanan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Mulainya sosialisasi reformasi birokrasi, zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani, sering kita kenal dengan banyak konsep WBK atau WBBM, lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan target untuk melaksanakan kode etik dan kode perilaku pegawai guna membangun komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. Deputi Bidang Sumber Daya Maritim telah melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko di setiap unit kerja eselon 2. Dan yang perlu ditangani dan ditindaklanjuti sebanyak 26 peristiwa risiko
terdiri dari 8 prioritas tinggi dan 18 prioritas sedang. Untuk mendukung sektor pelayanan, kinerja dan penguatan integritas untuk mencegah KKN di lingkup Deputi Sumber Daya Maritim, telah dibangun dan dikembangkan inovasi antara lain. 1. Inovasi di bidang pengelolaan keuangan, laporan capaian output, dan laporan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi melalui SIPAT, atau Sistem Penatausahaan Anggaran Terpadu. 2. Inovasi di bidang publikasi tentang program kerja, informasi surat masuk dan keluar, agenda kegiatan, dan data kepegawaian lingkup Deputi Sumber Daya Maritim melalui Pintar, atau Papan Informasi Terpadu. 3. Inovasi pelayanan koordinasi penataan ruang laut dan pesisir melalui SIK Maritim. 4. Program ICRG atau Indonesia Coral Reef untuk pemberdayaan ekonomi nasional. 5. Program penyederhanaan izin tambak udang semula sebanyak 21 izin menjadi 3 izin melalui satu pintu OSS sesuai mandat Undang-Undang Cipta Kerja. Pembangunan zona integritas sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang sumber daya maritim mengacu pada 9 standar layanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Kemenko Maritim dan Investasi. Pengelolaan reformasi birokrasi di lingkup Kedeputian Sumber Daya Maritim diharapkan dapat membangun budaya kerja pegawai Deputi Sumber Daya Maritim yang berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dengan semangat bangga melayani bangsa, serta memiliki komitmen mewujudkan sistem penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi. D2